Assalamualaikum guys, langsung saja yuk kita ke topik video cara bersihkan alat cukur ya guys. Teman-teman masih banyak yang bingung ya, terutama begitu alat selesai dibersihkan kemudian cara pasang mata pisaunya masih banyak yang bingung. Sebenarnya sangat mudah ya guys, tinggal siapkan obeng plus, kemudian brush pembersih. Kalau saya sendiri memakai sikat gigi bekas ya, ini sudah saya bersihkan ya. Langsung saja kita bongkar mata pisaunya. Dengan cara diputar ke kiri ya guys, sangat mudah sekali. Kemudian kebetulan ini alat yang saya bongkar ini Keme KM1763 guys. Oke, sudah kelihatan ya rambutnya. Sudah banyak yang nyangkut pada mata pisau clippernya. Kemudian ini satu lagi nih guys, ini KM2296. Ini cara membongkarnya juga sama ya, jadi bautnya diputar ke kiri juga. Pakai obeng yang masih bagus ya guys, jadi biar bautnya itu enggak selek ya. Wow, ini dia guys, jadi sudah berapa bulan ini baru saya bongkar ini guys. Kalau nggak salah ini 3 bulan ini baru saya bongkar. Kalau yang ini belum lama saya bongkar ini guys. Kalau nggak salah 10 hari yang lalu itu sudah saya bersihkan. Oke guys, yang ini dulu ya. Sebenarnya kalau KM1763 itu sangat membantu ya. Jadi bagian sini kan transparan ya, jadi bisa dilihat dari luar ya bahwa di dalamnya ini sudah banyak rambut atau belum ya, bisa kelihatan dari sini. Yuk langsung saja kita bersihkan. Oke guys, ini dicabut pisau bagian atas, jadi kawat pernya langsung ke bawah ya, ini nggak usah bingung ya. Jadi sangat mudah untuk memasang kawat pernya kembali. Nanti tinggal tonton terus video ini sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Seperti ini guys, jadi dibersihkan saja bagian-bagian yang banyak rambut-rambut bekas. Banyak temen yang nanyain ya, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali sih alat wajib dibersihkan gitu ya. Sebenarnya menurut feeling saja guys, kalau kira-kira tiap hari lagi rame terus, otomatis alat kan kepake terus, jadi sudah pasti mudah kotor ya, banyak rambut yang nyangkut ya. Oke, ini udah cukup. Nah, ini pisau bagian bawahnya nih guys, itu dia guys. Nah, ini kan sangat menghambat kinerja dari alatnya ya guys ya, jadi untuk daya cengkramnya itu kurang maksimal ya, karena keganjel rambut yang habis kita cukur ya, jadi terganjel di sininya nih. Jadi jangan salah ya guys ya, kalau terlalu lama alat nggak dibersihkan ya, walaupun alat masih baru itu kadang-kadang buat ngelibas rambut tebal itu kadang-kadang suka nyangkut. Nah, itu dia guys, salah satu dari penyebab terlalu lama ya alat nggak dibersihkan. Walaupun pisaunya tajam, kalau banyak kotoran rambut di sini, jadi daya cengkramnya itu kurang nempel maksimal, jadi agak ngambang dikit karena keganjel rambut. Jadi buat nyukur itu kadang suka nyangkut ya, kayak kurang tajam gitu guys. Jadi harus sering-sering diperhatikan ya untuk membersihkan mata pisau clippernya. Oh ya guys, untuk semua jenis clipper sebenarnya sama ya untuk cara membersihkannya ya. Oh, di sini ada semacam kayak pengaman, ini bahannya terbuat dari busa. Untuk teman-teman tukang cukur pemula itu nggak usah
bingung ya cara menyeting mata pisau clippernya ya. Kalau masih bingung silahkan tonton tutorial cara setting mata pisau clipper ya, ada di channel ini. Tinggal dibuka aja, buka profil channel Karno Barber, itu disitu lengkap ada tutorial cara setting mata pisau clipper. Dan untuk setting clipper itu tutorial untuk semua jenis clipper ya guys, nggak ada perbedaan ya, baik clipper yang kabel ataupun clipper yang sudah cordless atau tanpa kabel ya guys. Ini dia guys fisik dari mata pisau punya KM2296. Ini beda ya. Nah, itu dia guys, kalau punya 1763 itu lebih tipis dan lebih kecil, lebih ramping ya. Untuk tingkat ketebalannya perbedaannya di ujungnya saja sih sebenarnya. Kalau bagian sini masih tebalan punya KM1763, cuman bagian sininya tebal, kalau ini bagian sini menipis ya ke ujungnya ya. Oke, ini untuk pisau bagian atas. Kalau ini belum pernah saya bongkar ya. Coba, harus pelan-pelan ya guys, harus diraba dulu. Wow, ini dia guys, sudah banyak yang tersumbat ini ya di lubang mata pisaunya. Oh, ini dia guys, ini dari mulai beli ini baru saya bongkar ini guys. Udah berapa bulan ya, lebih dari 3 bulan ini, saya lupa ini. Wow, kalau pisau yang ini punya KM2296 itu terbuat dari karbon ini guys, sedangkan untuk pisau punya 1763 ini terbuat dari baja ini guys. Cukup mudah ya guys ya untuk teman-teman pemula. Untuk membersihkan alat cukur itu sangat mudah, tinggal dibuka aja. Untuk memasang pisau clippernya juga sangat mudah, tinggal tonton video tutorial yang ada di channel ini, channel Karno Barber ya. Cukup lengkap cara setting mata pisau clippernya. Ini dia guys, sudah cukup kotor ini guys. Wow, udah tebal banget ini guys, kelamaan nggak saya bongkar ini. Jadi waduh, ini nih yang menghambat kinerja dari alat ini guys. Pergesekan mata pisaunya itu jadi terhambat ini guys, karena kotoran-kotoran rambut seperti ini. Clipper teman-teman itu wajib rutin dibersihkan secara berkala ya guys ya. Maksimal itu 2 minggu sekali itu dibongkar, atau kalau nggak ada waktu ya sebulan sekali lah. Jadi biar kinerja alat itu tetap terjaga ya. Ini kalau terlalu lama kan bisa menyumbat ini dinamonya, jadi kan bisa-bisa macet guys. Gitu ya guys, sampai ke dalam-dalam guys. Oke, ini mata pisaunya sudah bersih. Ini sudah bisa dipakai lagi ya, dikeber lagi buat kerja. Ini dia guys, cara memasukkan mata pisau bagian yang atas ya. Sangat mudah ya. Ini ujung per dimasukkan ke lubang di sini nih guys. Kelihatan ya, ada lubang di sini. Ya, bagian ini juga. Ya, sangat mudah sekali guys. Kemudian ini pisau bagian yang bawah, bautnya pasang kembali, tapi jangan dulu dikencangkan dulu ya guys ya.
Ya segini aja cukup. Jadi kita paskan dulu ini, setting dulu mata pisaunya ya guys ya. Coba dikencangkan sedikit demi sedikit. Kalau belum presisi tinggal dikendorin, disetting lagi. Untuk teman-teman yang masih bingung cara setting mata pisau clippernya, tutorialnya ada ya guys ya di channel ini ya guys ya. Tinggal dibuka cara setting mata pisau clipper, di situ ada tutorial lengkap itu guys, full penjelasan ya. Nggak usah buru-buru guys, santai aja, slow sampai benar-benar presisi ya. Yang ini udah pas, tinggal yang ini guys. Untuk kawat per dari Keme KM1763 itu setiap mata pisaunya saya bongkar ya, ini ternyata ikut kebongkar juga. Nggak usah khawatir guys, untuk cara pasangnya itu sangat mudah. Nah, tinggal dimasukkan ini ujung pernya, ini ada lubang ya. Ini ada lubang di sini guys, di penyangga mata pisau clippernya ya. Untuk memasangnya sangat mudah juga. Ini guys, bagian sini disangkutin di sini nih ya, sangat mudah guys. Ini sudah pas pada posisinya, kemudian tinggal kita pasang kembali mata pisau bagian yang bawah ini guys. Jadi untuk teman-teman pemula ini sangat mudah ya guys. Ya, untuk cara setel mata pisau clippernya sama ya guys ya. Segini kayaknya udah pas. Ini lebar dari sini ke sini itu kurang lebih 1 mili dikurangi 10% kali ya. Oke guys, enak banget ini guys. Untuk setting KM1763 itu langsung ngepas guys. Tuh, gak butuh waktu lama ya, itu langsung pas. Jangan lupa sebelum clipper dinyalakan, ini mata pisaunya bagian sini sama titik sini juga dikasih pelumas dulu guys ya. Dan itu dilakukan secara berkala ya, setiap alat mau dinyalakan. Itu fungsinya apa, biar mata pisau clippernya itu awet ya, nggak gampang aus, nggak gampang lecet, dan tentu saja ketajaman itu tetap terjaga ya guys ya. Demikian tadi cara membersihkan alat cukur. Untuk alat-alatnya cukup simple, hanya obeng plus ya sama brush pembersih. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, untuk terutama khususnya untuk teman-teman tukang cukur pemula. Salam satu gunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.